pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, kita bersama beribadah merayakan kebangkitan Tuhan. Tuhanlah sang sumber pertolongan dan keselamatan kita. Kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu bagi kami. Kau memimpin kami, anak-anak-Mu pada saat ini, semuanya dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Semuanya itu karena penyertaan-Mu. Sungguh besar karunia Allah Bapa bagi kami. Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak disembah. Kami akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan semua yang terlibat di dalam ibadah ini, para pemain musik, para song leader, kiranya Kau pimpin mereka menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan kami mengucap syukur bahwa karena pengorbanan-Mu, kebangkitan-Mu menyelamatkan kami. Kiranya kebangkitan-Mu Tuhan mengubahkan hati kami, pikiran kami, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa, kiranya kami dapat belajar dari pengorbanan-Mu ini. Kami senantiasa dapat memberikan pengorbanan kami pada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa di surga, kami serahkan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Dialah Tuhan sang sumber pengharapan kita. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan karena salib-Mu. Karena
Pembacaan Mazmur pada hari ini diambil dari Mazmur 118 ayat 14 sampai 21. Saya ulangi, Mazmur 118 ayat 14 sampai 21. Demikian bunyinya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Haleluya, kitalah umat pemenang karena Tuhan ada di pihak kita. Mari kita menyanyikan pujian lebih dari pemenang.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Marilah kita datang untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk setiap kasih anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Begitu banyak kebaikan dan berkat yang telah kami terima dari-Mu ya Tuhan, tetapi kami sering mengecewakan dan mendukakan hati Tuhan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala ketulusan, kami mengarahkan hati kami, mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik yang telah kami lakukan melalui pikiran kami, perkataan kami, dan perbuatan kami. Kiranya Tuhan yang berkenan menyucikan setiap dosa-dosa kami, dan Tuhan yang melayakkan kami untuk kami dapat menikmati kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, berikanlah kami hikmat-Mu untuk kami dapat terus hidup menurut kehendak-Mu. Demikianlah doa permohonan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mendengar seruan kita, dan Ia berkenan mengampuni kita atas semua dosa-dosa kita. Kini tunjukkan hati dan pikiran kepada Tuhan Allah, terima dan rayakanlah anugerah pengampunan Tuhan atas kita. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dalam semuanya itu, kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati melalui firman Tuhan. Kita akan menyiapkan dengan pujian Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita.
Selamat pagi Ibu Bapak dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan pada kesempatan hari ini, di mana kita mempersiapkan diri untuk menyambut Paskah, didasarkan atas 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 27a dan dilanjutkan ayat 56 sampai 58. 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 27a, lalu 56 sampai 58. Demikian bunyinya. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang jadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Ayat 56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memeliharanya. Ibu, bapak, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, kenyataan di dalam dunia dalam waktu-waktu terakhir ini makin lama makin menunjukkan banyak keprihatinan. Hari depan menjadi tanda tanya besar, dan bahkan mungkin ada kekhawatiran terjadinya bencana yang begitu dahsyat, bencana akibat ulah manusia, yaitu Perang Dunia yang ketiga. Dalam 2 tahun terakhir kita menghadapi pandemi. Ini bukan hanya menjadi masalah di Indonesia, tetapi bagi seluruh dunia. Dan memiliki akibat yang begitu besar di dalam banyak bidang kehidupan yang lain, terutama masalah ekonomi. Dan bukan hanya itu saja, setelah kita mulai menghadapi kembali situasi yang mengkhawatirkan, pandemi ini belum tuntas dan kita sudah diberhadapkan dengan situasi yang makin mencemaskan, yaitu ancaman Perang Dunia Ketiga. Dengan invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina, berefek begitu luar biasa. Ancaman perang nuklir menjadi hal yang sangat dikhawatirkan oleh para pengamat. Dan bukan hanya itu, ini merupakan hal yang kemudian juga berefek kepada segi-segi kehidupan yang lain, termasuk di dalamnya adalah masalah ekonomi. Sebagaimana kita ketahui dan kita rasakan akhir-akhir ini, bagaimana masalah ekonomi makin dirasakan. Harga-harga melonjak, melambung begitu tinggi, dan menimbulkan persoalan-persoalan lanjutan, gejolak di tengah masyarakat, dan ini sangat membahayakan hari depan, baik bangsa kita maupun dunia. Krisis energi, krisis ekonomi akan biasanya diikuti dengan kemungkinan goncangnya stabilitas politik dan keamanan di suatu bangsa, termasuk di negeri kita Indonesia. Nah, di tengah-tengah kenyataan yang demikian ini, apa makna peringatan Paskah pada tahun ini bagi kita semua? Ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan,
kita melihat bahwa peristiwa Paskah itu menjadi satu rangkaian dengan peristiwa kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus. Kematian atau maut itu sesungguhnya merupakan musuh terbesar kemanusiaan. Kita melihat disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 26 sebagai musuh yang terakhir, yaitu maut. Nah, tetapi berita baiknya adalah bahwa musuh yang terakhir, yang terbesar, yaitu maut, telah ditaklukkan, telah dibinasakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Justru melalui peristiwa bangkitnya Tuhan Yesus dari antara orang mati. Nah, perhatikan, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, artinya Tuhan Yesus sudah mengalami kematian. Tetapi kematian itu bukan mengalahkannya, sebaliknya Tuhan Yesus yang bangkit mengalahkan kuasa maut. Nah, hal ini menjadi suatu jaminan bagi kita yang menaruh percaya kepadanya, bahwa sesungguhnya kalau musuh yang terakhir, musuh yang terbesar saja telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus, artinya kita memiliki jaminan kemenangan untuk menghadapi berbagai musuh kehidupan yang lain dalam bidang apapun juga. Entah itu dalam bidang kesehatan, entah itu dalam bidang ekonomi, entah itu di dalam bidang relasi di tengah-tengah masyarakat, di tengah keluarga, dan berbagai macam masalah yang lain. Intinya adalah kalau musuh yang terakhir itu telah dikalahkan, nah kita melihat bahwa sesungguhnya musuh-musuh yang lain itu adalah hal yang lebih ringan. Artinya apa? Kalau kita memiliki jaminan kemenangan melawan musuh yang terakhir kita menang, tentunya di dalam hal-hal yang lain kita pun punya harapan untuk menang, dan kita memiliki jaminan untuk menang. Nah, inilah yang menjadi inti berita dari Paskah itu. Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati adalah Tuhan Yesus yang telah mengalahkan musuh yang terakhir, musuh yang terbesar, yaitu maut. Dan ini menjadi jaminan bahwa kita pun akan dapat menang melawan musuh-musuh kehidupan yang lainnya. Nah, tetapi tentunya kita mesti belajar bagaimana hal itu bisa terjadi atas kita. Bagaimana kita bisa memperoleh jaminan kemenangan itu. Nah, kita melihat yang pertama adalah bahwa kita mesti menjaga persekutuan kita dengan Tuhan Yesus. Kita melihat di dalam ayat yang ke-22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Manusia harus berhadapan dengan musuh yang terbesar, yaitu maut, dalam persekutuan dengan Adam. Adam jatuh ke dalam dosa, maka seluruh umat manusia keturunan Adam itu juga takluk di bawah belenggu kuasa dosa. Nah, tetapi perhatikan bahwa dalam persekutuan dengan Kristus justru orang beroleh kemenangan. Orang beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Artinya dalam persekutuan dengan Kristus, seseorang akan juga beroleh kemenangan atas musuh yang terakhir, musuh yang terbesar, yaitu maut. Nah, maka kunci terpenting di sini adalah bagaimana kita menjaga persekutuan kita dengan Kristus. Dalam persekutuan kita dengan Kristus, kita beroleh jaminan kemenangan. Dalam hal apapun juga, oleh karena musuh yang terakhir itu pun telah ditaklukkan. Lalu kemudian yang kedua, kita melihat di sini, di dalam ayat yang ke-24 dikatakan, kemudian tiba kesudahnya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ayat 25, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ayat 27a, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati menegaskan otoritasnya atau kekuasaannya sebagai raja di atas segala raja.
Nah, maka kunci yang kedua, bagaimana kita bersama-sama menikmati kemenangan yang telah diraih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita menundukkan diri kita di bawah otoritasnya, kita mengakui bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja, dan kita menundukkan diri di bawah otoritasnya. Kalau itu terjadi, maka sesungguhnya kita pun beroleh kemenangan atas segala sesuatu. Kita yang menaruh percaya kepada Kristus, menjaga persekutuan dengan Dia, menundukkan diri di bawah otoritasnya, diberikan jaminan sebagaimana ayat 57 dikatakan, syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Kristus, jaminan kemenangan itu ada pada kita. Jangankan hal-hal yang lain, kematian pun telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Itulah sebabnya Rasul Paulus memberikan kesimpulan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Yang ditegaskan oleh Rasul Paulus adalah jaga persekutuan dengan Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan itu, segala sesuatu yang kita lakukan adalah dalam rangka melaksanakan kehendak Tuhan. Dalam bidang apapun juga yang kita tekuni. Yang menjadi pelajar, belajar dengan menjalin persekutuan dengan Tuhan, dan belajar sebagai bentuk ketundukan kita kepada Tuhan. Itu artinya kita melakukan pekerjaan Tuhan. Dan di sana, jerih payah kita tidak sia-sia. Yang menjadi guru, yang menjadi pegawai, yang menjadi bidang apapun juga, kalau menghayati hidupnya itu dalam persekutuan dengan Tuhan dan menundukkan diri pada kehendak Tuhan ketika melakukan semuanya itu, dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Dan kalau itu terjadi, jaminan kemenangan itu ada, dan yang dilakukannya bukanlah hal yang sia-sia. Itulah yang akan menjamin dalam situasi apapun juga kehidupan di tengah-tengah dunia ini, kita akan berkemenangan. Kita akan memiliki kemenangan. Karena apa? Ingat bahwa musuh yang terakhir oleh kuasa kebangkitan Kristus dikalahkan. Terlebih berbagai macam hal situasi kehidupan setiap hari, itu pun bukan lagi menjadi hal yang sulit untuk ditaklukkan. Sekali lagi kuncinya, persekutuan kita dengan Tuhan. Yang berikutnya, tundukkan diri kita di bawah otoritas Tuhan. Ikuti pimpinannya, bukan mengikuti kehendak kita sendiri, tapi pimpinan Tuhan. Tuhan akan mengarahkan kita kepada jalan yang menuju dan membawa kita kepada kemenangan. Selamat Paskah. Selamat berkemenangan. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Kaylin. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna.
hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kita, karyanya besar melalui pengorbanannya. Mari kita menyanyikan pujian pamungkas kita, karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari
Mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan, oleh karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkaulah harta kami yang tak ternilai. Engkaulah yang senantiasa memberikan pengharapan di dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami boleh bersama-sama beribadah merayakan Paskah kebangkitan-Mu ya Tuhan, kami kembali diingatkan akan kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami, sehingga kehidupan yang kami jalani mungkin tidak selalu mudah, namun ada pengharapan di sana, karena Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang boleh kami lakukan dalam ibadah ini menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Bahkan ketika kami Engkau berkati melalui kebenaran firman-Mu yang akan mengubahkan setiap hati dan pikiran kami, bahkan membawa hidup kami lebih berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami pun terus berdoa memohon kasih anugerah-Mu untuk setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ketika kami menghadapi persoalan, mampukan kami untuk tetap bertahan oleh karena ada Engkau. Bahkan ketika kami bersama-sama saat ini menghadapi pandemi corona yang belum berakhir, biarlah ini tidak akan menyurutkan iman kami, namun kami akan tetap kuat oleh karena ada kekuatan, pengharapan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Berkati pemerintah yang selalu mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat Indonesia. Berkati gereja Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka pun mau merespon setiap apa yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga apa yang kami lakukan sungguh menjadi berkat bagi bangsa kami, Indonesia tercinta. Terima kasih Tuhan, jika kami hendak mengakhiri ibadah ini, kami mau melanjutkan setiap kegiatan aktivitas kami, Engkau pun memberkati setiap kami. Kami berdoa, kami memohon hanya kepadamu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.